Oke, kita masih bahas kohesi dan koherensi ini guys. Kesatuan dan kepaduan teks ya. Salah satu hal yang bikin teks itu jadi padu adalah kata rujukan nih. Lo pasti udah pada familiar ya, kata rujukan di dalam teks itu bentuknya kayak apa. Misalnya ada apa? Kata ini, terus apa lagi itu, tersebut, ada apa lagi ya? Nya. Nah, ada. Ini biasanya kata-kata ini merujuk ke hal yang lain atau ke pembahasan lain sebelumnya ya. Kalau di UTBK tuh ada kata ini merujuk pada apa gitu kan. Nah, rujukannya itu yang kemudian kita sebut dengan referensi. Kalau di bahasa Inggris tuh ada this word refer to kayak gitu kan. Berarti merujuk kemana? Sama aja tuh. Nah, referensinya apa? Ini yang sering ditanya ini. Referensinya tuh apa? Oke, sekarang kita lihat teks ya. Ini gue masih pakai teks yang sebelumnya. Coba lo lihat paragraf pertama, guys. Jumlah itu merupakan bla 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 bla. Terus kalimat keduanya, peningkatan itu sejalan dengan bla 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 bla. Nah, di sini nih kata itu di sini ya. Berarti kan merujuk ke hal sebelumnya. Kita nggak tahu nih merujuk apa. Ya harus ada sesuatu nih di sebelumnya, pada paragraf sebelumnya gitu ya. Coba kalau misalnya gue tambahin satu paragraf nih. Coba lo baca dulu paragraf 1 sama paragraf 2 ya. Oke, di paragraf 1 di sini dibilang bahwa secara kumulatif sejak Januari hingga Mei, jumlah kunjungan Wisman ini berarti wisata mancanegara ya, melalui pintu utama mencapai sekian atau naik sebesar 616% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Bahkan jumlah kunjungan wisata asing ke kawasan wisata utama seperti Bali naik 500%. Berarti di paragraf 1 ini berbicara tentang kenaikan kunjungan wisata mancanegara, gitu kan ya. Nah, terus dilanjut deh di paragraf selanjutnya, paragraf kedua. Jumlah itu merupakan yang tertinggi sejak pandemi COVID-19. Terus dilanjut lagi, peningkatan itu sejalan dengan pelonggaran pembatasan mobilitas masyarakat. Nah, kalau udah kayak gini, jelas dong ya. Itu di sini, gue ganti warna. Nah, itu nih, kata itu di sini di kalimat 1 dan kalimat 2 di paragraf 2, udah jelas merujuk kemana? Merujuk ke kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Ya, naiknya tuh sampai 616%, terus di wisata utama, di kawasan utama sampai 500%, kayak gitu. Oke, jelas tuh, referensinya jelas. Oke, sekarang kita lanjut ke paragraf 3. Coba lo perhatiin nih. Dalam siklus hidup kawasan wisata, ya, pertumbuhan kunjungan wisatawan secara besar-besaran akan diikuti dengan membeludaknya kunjungan hingga mencapai puncak. Fase membeludaknya kunjungan hingga mencapai puncak, nah, merupakan sinyal periode stagnasi dan indikasi over tourism dimulai. Melihat ada yang janggal di sini, guys? Ada pengulangan, iya kan? Di sini ada fase membeludaknya kunjungan. Nah, ini juga ada nih, membeludaknya kunjungan hingga mencapai puncak. Persis tuh, ya. Jadi efektif nggak sih? Jadi boros ya, jadi kayak paragrafnya tuh terkesan panjang, banyak kata-kata yang dipakai, padahal sangat bisa dipersingkat. Itu pakai kata rujukan tadi. Nah, di sini, di kalimat yang kedua ini, lo bisa ubah pakai kata, gue tuliskan ya di sini deh. Nah, fase apa? Fase itu atau fase ini, ya kan? Yang mana itu dan ini tuh merujuk ke ini nih, membeludaknya kunjungan hingga mencapai puncak. Oke, lebih simpel kan? Nah, itulah fungsi dari kata rujukan di dalam teks ya. Jadi teksnya tuh bersatu padu, jelas gitu. Nah, kalau kayak gini kan, ini satu hal ya. Jadi kayak kata rujukan nih, ada kata rujukan, lo lihat ke kalimat sebelumnya. Persis satu kalimat sebelum. Itu gampang ya. Sekarang gue punya teks nih guys. Oke, ini teksnya. Kalau lo mau baca lengkap, mangga silahkan di pause dulu. Nah, ini dia, gue pakai paragraf terakhir aja ya. Karena memang soalnya cuma di paragraf 3 ini guys. Lo boleh baca lagi ya. Kalau udah selesai, yuk kita bahas. Apa nih bedanya sama yang teks sebelumnya yang kita bahas? Di sini ditanyanya masih sama ya. Pada kata itu, ini harusnya miring nih. Gue garis bawahin aja ya. Kata itu pada kalimat 9 merujuk pada, oke, lo scanning mana kata itu, bla 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 bla. Nah, ini dia. Selain itu,
Pemahaman dan ketelatenan orang tua terkait kejujuran dan anti korupsi menjadi kunci penting bagi keberhasilan program. Nah, kata itu di sini tuh merujuk kemana? Kita lihat ya, ke kalimat berikutnya, itu kalimat sebelumnya, itu kalimat 8. Kedua fungsi ini sangat penting untuk menjadikan generasi muda di masa datang menjadi generasi yang jujur. Oke, ada nggak kira-kira selain itunya tuh merujuk kemana? Nah, di kalimat 8 ini kalau perhatiin, ada kata ini nih. Ada kata rujukan lagi, ya iya nggak sih? Kedua fungsi ini tuh, kedua fungsinya tuh apa gitu ya? Apakah disebutkan di kalimat 7? Kita lihat ya. Oke, nah program pencegahan korupsi berbasis keluarga dibuat dengan harapan orang tua kembali menjalankan fungsi keluarga. Oke, setidaknya sebagai fungsi sosialisasi dan afeksi. Kedua fungsi ini, nah baru ketahuan ya bahwa kedua fungsi ini tuh merujuk ke fungsi sosialisasi dan fungsi afeksi. Terus di kalimat 9 ditambahin lagi, selain itu, ya selain kedua fungsi tadi itu, pemahaman dan ketelatenan orang tua menjadi ini terkait anti korupsi itu menjadi kunci penting kayak gitu. Kebayang nggak sih? Berarti rujukan di kalimat 9 ini nih ya, itu tuh dia mengacu ke kalimat 8, bener nih ya ada di sini. Tapi kalimat 8 juga masih mengacu ke kalimat 7, yaitu ke sini nih, kedua fungsi yang disebutin di kalimat sebelumnya, yaitu fungsi sosialisasi dan fungsi afeksi. Ada jawabannya? Ada nih, di jawaban yang A ya. Kenapa nggak B? B itu ada di kalimat 8 ya, generasi Indonesia. Gimana guys? Selain generasi Indonesia, pemahaman dan ketelatenan, nah itu nggak nyambung ya. Bukan itu referensinya. Oke. Kalau fungsi keluarga gimana nih? Menurut lo gimana? Di sini kan ngomongin fungsi juga, di kalimat 7 juga ada fungsi keluarga. Nah, beda ya. Kalau di kalimat 8 ini kan satu nih, itu di sini tuh merujuk ke yang kalimat 2 ini, kalimat 8 ini. Nah, kalimat 8 ngomongnya kedua fungsi, bukan fungsi keluarga secara keseluruhan, ya. Jadi juga nggak tepat. Generasi yang jujur ada di kalimat mana? Ada di kalimat 8, bukan juga, bukan ini yang jadi referensinya atau bukan itu yang dirujuk. Terus yang program pencegahan korupsi berbasis keluarga. Wah, jauh nih, ada di kalimat 7 sih memang, tapi dia pembahasan umumnya gitu ya. Nggak masuk ke yang dirujuk di kalimat 9. Oke, jawabannya yang A ya. Nah, di sini gue pengen kasih lihat bahwa kata rujukan ini tuh nggak selalu merujuk ke persis kalimat sebelumnya. Kayak kalimat 9 nih, berarti ngerujuk ke kalimat 8. Karena bisa jadi kalimat 8 juga ngerujuk ke kalimat sebelumnya lagi. Oke? Oke, segitu dulu. Nanti kita lanjut lagi ke hal lain yang mendukung kesatuan dan kepaduan paragraf.